Indonesia, India, dan juga Afrika. Jadi untuk yang pertama bisa lihat di sebelah kiri lubang pohon. So please have a look on your left side, on the fallen tree. Ya, jadi kita ada burung hantu. So here we have the owls. The owls is a nocturnal animal. It means they only active during the day. So we have babirusa on your right side. Okay, this is babirusa, or in English we call it pig deer. Why they call pig deer? Physically looks like a pig, but the male has the upper tusk, most like antlers of the deer. That's why we call it pig deer. Jadi namanya babi rusa karena fisiknya memang seperti babi, hanya saja yang jantan punya tanduk atau cula ya di atas hidungnya menyerupai tanduk rusa. And we also have the female babi rusa like this, they without upper tusk ya. Jadi ini tidak punya cula di atas hidungnya. Jadi dia yang betina. Karena dia masih punya anak, jadi takut diserang sama yang jantan, jadi kita pisah yang betina-betina, yang jantan sama yang jantan. And we also have the big anoa over there. That's the smallest buffalo in the world. Jadi di ujung sana sebelah kanan juga ada anoa namanya. Anoa itu adalah kerbau terkecil di dunia. And the other side we also have saltwater crocodile. Jadi di sebelah kanan, di sebelah kiri ya, kita ada buaya muara. Okay, the saltwater crocodile is the largest living reptiles in the world, and they remain calm, but actually they still hunt for the prey. Jadi mereka walaupun kelihatan diam-diam aja, sebenarnya mereka cukup agresif dan sedang mengintai mangsanya. Jadi hati-hati kalau di sungai-sungai Kalimantan atau di tempat lain melihat ada seperti log kayu yang mengambang ya, hati-hati perlu dicek itu beneran kayu atau buaya. Karena sekalinya kita selamatkan lagi karena mereka akan membuat roll ya, kita akan di roll sama mereka sampai kita lemas baru dimakan. Kemudian kita tiba di kawasan Jawa. Di Jawa ada banteng Jawa dan juga rusa Jawa. So in Java area, we can see the banteng and also the deer. Banteng is a one cow from Java. So the black one is the bull and the brown one is the female. Jadi yang berwarna hitam itu adalah banteng jantan, sementara yang berwarna coklat itu adalah banteng yang betina. Ya itu namanya sapi ya. Kalau banteng dia sapi liar. Kemudian kalau yang berhasil diternakan dia akan disebut sapi Bali. Maka yang berwarna hitam dan putih di sebelah kiri ada tapir. Lagi tidur ya, karena mereka adalah satwa yang aktif di malam hari. Jadi penglihatannya cukup kurang. So we call it tapir. Tapir. So the tapir is not an eater. They only eat leaves and even vegetable. Jadi ini bukan pemakan semut ya. Dia makannya daun, buah juga bisa dan sayuran. Oke, siap-siap karena kita akan masuk ke kawasan rawa-rawa, masuk ke dalam sungai. So get ready ya, because we are going to see the water and cross the water. So before that, we can see our closest relative. This is orangutan. Ini namanya orangutan ya. Yeah, why they call orangutan? Because in bahasa orang means man and hutan means forest. So orangutan is the man of the forest or a forest man. Because they looks like a forest, looks like a man but living in the forest. Yeah. Depends which orangutan is Bornean orangutan or Sumatran orangutan. The Bornean orangutan is around 2,000 in the wild, while the Sumatran is around 1,500. Okay. Oh, nggak ada. Nah, kalau ada buayanya agak bahaya ya, karena orangutan kita jadinya terancam. Okay, so that's the orangutan. Jadi itu adalah orangutan ya, dia bukan monyet tapi dia adalah kera karena tidak punya ekor. Kemudian bisa coba kita lihat di mana dia ujungnya. Apa? Lihat apa, Dek?
Yeah, on the tree, can you see on the tree, the black one? That's siamang. Jadi itu adalah siamang ya. Apes, the smallest apes in Asia. Jadi dia bukan monyet ya, tapi dia adalah kera juga. Tapi kera paling kecil di Asia. That's the siamang. Can you see? Ada yang bisa lihat ada siamang ya, itu yang dekat dengan pohon. Nah, itu namanya oa siamang. Okay, and the other side we have sun bear. Jadi ada juga beruang madu di sebelah kiri ya. Sebelah kiri di lubang pohon yang berwarna hitam, the black one. Yeah, why they call sun bear? Because they have sun mark on their chest ya. Jadi dia disebut beruang matahari karena memang punya tanda seperti matahari. Dan dia juga disebut beruang madu karena memang makanan favoritnya adalah madu di hutan. Nah, selain makan madu, mereka bisa makan buah dan juga bisa makan ikan. Mana? Itu adalah burung liar, namanya kuak hao ya. Jadi mereka memang hadir ke sini karena banyak ikan di kolam. Ya, jadi mereka akan datang ke sini. Sebenarnya Bali Safari juga bisa menjadi habitat dari burung-burung liar yang ada di luar. Oke, siap-siap karena kita akan masuk ke area Sumatera. Okay, now we are in the rainforest of Sumatra. Please have a look on your left and right side, and please help me to find the animals ya. Jadi coba bisa bantu saya untuk cek satuannya ada di mana nih, di kanan atau di kiri atau di mana? Oke, bisa belum? Oke. Don't forget also on your right side. Ini ada di sebelah kanan juga ada ya. Oke, ini kita ada harimau. Kebetulan lagi aktif ya, yang dari tadi tidur terus. Nah, sekarang udah mulai aktif karena udah mau sore. Ya, yang badannya ukurannya lebih besar itu adalah yang jantan, sementara yang kecilan itu betina. Nah, biasanya dia juga bisa berenang ya. Jadi kita sediakan kolam juga yang dia bisa berenang. Oke, sini juga bisa lihat. So we have the tigers. We have 2 females and 1 male. Based on their body. If we have comparison with the body, you can see which one is a male and female without looking close with the tiger ya. Jadi bisa dibedakan yang jantan betina, lihat dari rambut di bagian belakang di lehernya. Kalau lebih nah itu rumah gadang, ya rumah manusia ya. Sengaja kita taruh di sini karena di Sumatera juga seperti itu. Manusianya juga bangun rumah di hutan jadi dekat sama harimaunya. Tapi di tempat tidur harimau. Ya, tempat tidur harimau dan di dalam lebih luas lagi. Jadi mereka kalau bosan bisa masuk. Jadi kita kasih pilihan. Kalau mau dilihat pengunjung bisa keluar, kalau nggak bisa masuk. Oke, setelah melihat satwa di kawasan Indonesia, sekarang kita masuk ke kawasan India. Now we are going to India and see the animals from India. Not so many animals, but still iconic from India ya. Jadi nggak terlalu banyak memang di sini satuannya, tapi ini adalah satu-satuan khas dari kawasan India. Ya, salah satunya adalah rusa tutul. Ya, untuk rusa tutul sangat mudah membedakan yang jantan dan betina. Lihat saja dari ranggah atau tanduknya. Kalau ada ranggahnya berarti dia yang jantan, kalau nggak ada berarti betina. Uniknya dari rusa tutul, kalau dia ranggahnya rusak atau dia kalah berkelahi, ranggahnya akan dilepaskan, nanti akan tumbuh kembali. Iya, dia bisa lepas sendiri. Kadang kalau berjamur atau mungkin kurang bagus ya, dia akan lepaskan sendiri nanti tumbuh lagi. Oke,
Okay, so this is white spotted deer, like their name. They have white spot on their body and they have antlers. Only the male have antlers and it can be fall off and regrow every year. Antlers like the horns, but they have different patterns. The horns only one like this, but the antlers have a branch. Okay, and we have the Himalayan black bear. Ini namanya beruang hitam Himalaya. Nah, kita ada 3 ya, satunya lagi tiduran di bawah pohon. Tapi bisa hidup di panas ya. Nah, sebenarnya mereka tidak hidup di pegunungan Himalaya, tapi di hutan dataran rendah di kawasan Himalaya. Makanya hampir mirip seperti di Bali begini. Malam-malam agak dingin, nanti siangnya panas sekali. Lagi bomo. Nah, mereka disebut juga beruang bulan karena di bagian dadanya ada tanda seperti bulan sabit. Jadi di depan kita ada beruang madu, di sini kita ada beruang bulan. Satu nggak bisa ya? Gak bisa Pak, beda habitat, nanti malah kalah beruang madunya karena dia paling kecil. Pasti. Ibu nih. Wah, kebetulan. Yeah, so this is the Nile hippopotamus. They are the third largest mammal on the land. Jadi ini adalah mamalia darat terbesar. Nomor 3 adalah hippo. Beratnya ada yang bisa tebak berapa kilo? 500 kilos. 500 kilos for the baby. 1,000 almost 1.5, 2 tons. Yeah, and they are herbivores, so they just kilo. Iya, semalam untuk 1 ekor. Tapi sayangnya di Afrika lebih banyak manusia terbunuh oleh hippo dibandingkan oleh singa. Karena hippo ini sangat sensitif terhadap kawasannya. Dia kalau mencium bau yang berbeda di area itu, mereka akan mengejarnya. Jadi dia akan langsung keluar dari air untuk mengejar manusia tersebut atau benda tersebut. Diburu, dikoyak-koyak tapi nggak dimakan. Jadi benar-benar dihajar aja. Jadi cukup mengerikan ya. Apalagi orang di Afrika suka cari air itu di sungai, jadi gampang sekali. Okay, now we are in border of Asia and also Africa, and we can find the hyenas. This is the striped hyena. Sleeping ya, jadi lagi tidur. Nah, hyena ini namanya hyena bergaris beda dengan hyena yang ada di Lion King ya. Yang di Lion King itu hyena total, lebih besar. Kalau ini yang lebih kecil. Dia tidak bisa disebut anjing ataupun kucing ataupun serigala. Dia adalah bangsa hyena karena bentuknya beda ya. Kaki belakangnya lebih pendek dibandingkan kaki depannya. Jadi agak aneh kalau dia lari. Tapi buas, dia termasuk satwa yang pintar. Dia lebih pintar dari singa dan lebih kuat dari singa sebenarnya. Makannya daging juga. Makannya daging bahkan lebih ekstrim Pak. Bisa makan tulang utuh-utuh itu dimakan. Habis itu kuku sama rambut juga bisa dia cerna. Jadi beda sama singa khusus bagian jeroannya aja ya. Tapi kalau hyena bisa makan semua. Okay, that's the striped hyena from Asia and also Africa. And now we'll come to savannah. Savannah in Africa. Okay, let's have a look on your. Hyena bisa masuk ke sini dong. Nggak ada pintunya Bu. Di belakang. Yeah. Okay, here we have water bug, like their name. They're living near the water pond, and they have a waterproof skin. So if they jump into the water, when they come up, they will not get wet easily. Yeah. Itu ostrich. Yes, that's ostrich. The zebras can hang around there, no trouble there, because they are herbivores. So don't forget, the ostrich also very dangerous because they have a very powerful kick. Ostrich. The body shape. Okay. Oh, this is eland, the largest antelope in Africa. Ini namanya eland ya, adalah antelope atau kijang terbesar di Afrika. Bukan sapi ya, dia super besar. Tapi ini
grass, and even sweet potatoes. They very love it. Yeah. Oh, banyak sekali tuh. Okay, all of them love the sweet potatoes, but we don't give them a lot. Yeah, for humans, maybe they love it when it's boiled, yeah? Okay, not only the deer, the antelopes, we also have ostrich. Nah, ini adalah keepernya. Burung. Jadi keepernya biasanya akan ngasih makan 3 kali sehari. Jadi pagi dikasih, siang dikasih, malam juga kita kasih. Nah, ini adalah burung unta yang betina. How we know this is male or female based on the color of their feathers. The black one for the male and the brown one for the female. Nah, yang kita lihat sekarang ini adalah wildebeest yang soliter ya. Jadi bagi yang penasaran, kalau wildebeest itu sudah tua, diusir dari kelompoknya, dia akan soliter seperti ini. Ya, karena dia kalah tarung sama teman-temannya yang lain yang lebih muda. Ya, jadi kita tempatkan dia di tempat yang sama dengan antelope yang lain. Jadi dia sendiri berkuasa di sini. So that's the wildebeest. Wildebeest, solitary wildebeest. That's too old for compete with the other groups. So we put him here. Yeah, put him away here. So it make him not hurtful. Yeah, less stress. Yeah. Iya lumayan sih Bu, dia kejar-kejaran biasanya. Kadang ada satwa lain aja kadang dikejar sama dia. Jadi agak riskan kalau wildebeest. Dan biasanya sebenarnya yang paling berbahaya itu bukanlah satwa karnivora, tapi satwa herbivora. Karena kita menganggap dia jinak. Jadi kita jadi yeah, that's tiger for another purpose. So we have it the predator. We replace we change the rules. The human will be on the cage while the animal will free roaming. Okay, we have the giraffe over there. Now we have the mom and the mother. We feed them on the caliandra or acacia. Yeah, they love it, and they also love apple and yes. The dam is still in another place. We cannot grouping them because the daughter, because it's the daughter, we prevent the inbreeding. So the dam will be made with the kids. And if the kids born a male, it's very disaster for the kids, yeah, because the male, the big male will be attack the kids. So we after the breeding, we better separate them. And this is Corona, our new baby born on 2020, yeah. So it's almost already 3 years. We also have the zebra, yeah. They can live up to 45 years in the wild. Yeah, maybe can longer in Bali Safari. Okay, and we also have zebra. This is baby zebra. Anybody can help me to count how many stripes do they have? 50, almost 60, 56. Okay, 54. More than that? 65. Okay, actually they have two stripes, black and white. Okay. Only two stripes, black and white.
it will be smashing. Look at the top ya, at the top of the rock we have Barbary sheep. Jadi di atas ini ada domba gunung ya. Ya, domba gunung biasanya akan ada di atas batu atau pohon. Itu gunanya untuk menghindarkan dirinya dari serangan predator. Jadi dia menghindarkan singa ataupun macan tutul berhasil mencapai mereka. Tapi kadang-kadang takut juga sih. This is not a goose, this is bird. It's called pelikan. Yeah, they eat fish and they have a very elastic beak. So the beak can be bigger than that we saw now. It can contain a lot of fish and they can grab all of this in the river. Oh yeah, from Finding Nemo you can see this bird because a lot of species of pelican in the world. The programs that I mentioned before, like this program, it's called Quick with the Predator. So we will make you go inside the cage while the animal will free roaming around you. So we Jadi ini adalah contoh Feed the Predator ya. Jadi kita masukkan Anda ke dalam kandang atau ke dalam jeruji sehingga satwanya bebas keluar. We have the white rhino on the left side. Di bagian kanan ada on the right ya. Ada badak putih dari Afrika. Sebenarnya bukan badak putih ya. So this is not white rhino, but white rhino. White rhino is mean they have a white mouth. Yep. Because we have type of house that are green, paint with the green color, so they want to make sharp mark, so they will just go to the something that has a green color, so why they call why the color of their horn is green. This is zebra, but this is China zebra, the small zebra. Ini zebranya beda ya. Jadi ini gelangnya ada 3, yaitu hitam, putih, dan coklat, bukan anak kotor. Yeah, this is the wildebeest, the baby one. Ini yang bayi ya, wildebeest. We putting with the groups, so we have a lot of wildebeest around there at the front. Yeah, and we also have a hotel on your left side. This is Mara River Safari Lodge. If you want to take a special trip for our company, the elephant will pick you up from your room to the breakfast encounter. That's the wildebeest, yeah. More of them are there. And we also have the largest giraffe in this park. Jadi kita juga punya jerapah terbesar. Jadi ini adalah jerapah tertinggi di sini, tingginya hampir 5 meter. Namanya singo, dia yang jantan. Cara bedain jantan betina, lihat di tanduknya ya. Ada kalau nggak ada rambutnya berarti dia jantan. Kalau ada, the dad, yes. Ya, nggak ada rambutnya jantan. Kalau ada berarti dia betina. Bisa, nanti bisa breakfast sama giraffe. Nah, kalau jerapah itu ukuran lambungnya sangat besar ya. Dia bisa makan hingga 125 kg makanan. Terdiri dari
Yes, the cubs are already bigger. Bigger than the mom now. Nah, selesai. Okay, that's our journey in around Africa, and now we are going to see the animal game from Indonesia. Jadi kita kembali lagi ke kawasan Indonesia ya, setelah berkeliling di kawasan Afrika. Coba lihat di sebelah kanan, ini lebih dekat ya. Ya, kita lihat ada gajah. Dia makan apa? Dia makan pelepah kelapa. Pelepah kelapa sangat bagus untuk gigi mereka. Jadi kita kadang-kadang juga perlu kasih pelepah kelapa selain rumput dan juga buah-buahan. Which one? They communicate each other. Jadi kita tidak bisa mendengar suara gajah yang lagi berkomunikasi. Tapi kalau dia kaget kita bisa dengar kayak trompet suaranya. Wah, gitu ya. Kalau ini dia saling berkomunikasi dengan yang lainnya. Dia sebenarnya mengeluarkan suara, saya masih perlu konfirmasi lebih tinggi atau lebih dengar dari suara yang bisa didengar oleh manusia. Infrasonik atau ultrasonik. Gajah Asia itu terdiri dari gajah Thailand, gajah Sumatera, gajah India, dan gajah Vietnam dan Bali. Ya, gajah itu ada dua, gajah Afrika dan gajah Asia. Ya, kalau gajah Afrika dari telinganya sudah berbeda ya. Nah, kalau yang Asia hanya yang jantan yang keluar gajinya panjang. Kalau yang betina ada tapi kecil sekali, tapi tidak kelihatan ya. Jadi kalau yang gajah Afrika dua-duanya punya tanduk yang punya gading yang panjang. So that's our elephants. They cannot stop eating. We feed them on 200 kilograms of food daily. We have to feed 3 elephants in this farm. Can you imagine how much we have to provide for them to eat? And don't worry, we also have a facility to maintain their food because the elephant eats too much and they will produce food. Yeah. Itu babi rusa jantan. Yeah. Okay, that's all for our safari journey. So, but don't forget, we also have another activity inside the park. If you don't visit Rainforest Trail, please visit there because we have jaguar in there. Ya, jadi kalau mau lihat jaguar bisa main ke Rainforest Trail. Masih banyak lagi tempatnya ya, jadi nggak cukup kayaknya di sana ya. Okay, thank you for